ya, Badan Standarisasi Kurikulum ya, dicek di sana. Ini merdekanya merdeka apa? Ya, kan di kurikulum merdeka itu yang penerapan IKM itu dia ada 3 macam. Ada mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Jika dia masuk di mandiri belajar atau mandiri berbagi, itu kurikulumnya pasti kurikulum merdeka. Nanti silakan dicek lagi di sana ya, pastikan sesuai dengan SK-nya. Kemudian nih poin 2, nih lembaga nonaktif. Nah ini Bapak Ibu semuanya, untuk yang mengalami lembaga nonaktif, nanti selain teman-teman bisa beremail ke Pusdatin ya, nanti juga bisa ke CC ke teman-teman direktorat ya. Jadi bisa ke CC ke teman-teman direktorat biar nanti dibantu untuk memfollow up data penutupan rekening tersebut ya. Jadi nanti misalkan di satu jalan ada hambatan putus, tadi masih ada backupnya ya. Jadi nanti silakan bisa koordinasi dengan teman-teman direktorat untuk bantu koordinasi dengan teman-teman Pusdatin bahwa ada lembaga yang memang sudah tidak aktif. Yang jelas di sini adalah dari teman-teman dinas harus sudah ada surat rekomendasi penutupan ya, karena itu nanti menjadi syarat penutupan lembaganya di Pusdatin. Jadi untuk langkahnya selain bersurat ke Pusdatin, teman-teman bisa juga nanti minta bantuan ke teman-teman direktorat ya untuk membantu memfollow up-nya. Oke, selanjutnya nomor 5, ini adalah penggemarnya Mas Rifki ya. Tapi kok ditulisnya Mas Ciptian ya. Oke, kami dari distrik Badung ya, kami ada masalah satu sekolah salah input rekening BOP ya. Nanti silakan bisa koordinasi dengan Mas Rifki atau dengan Mas Agus untuk dirisetkan ya. Tapi kalau misalkan di sini salah input ya, salah input berarti ada kemungkinan dia rekeningnya tidak valid ya. Kalau rekeningnya tidak valid maka tidak akan salur Bapak semuanya. Ya, kalau dia rekening tidak valid maka dia akan salur, apalagi kalau misalkan rekening tidak valid tahap 1 itu nggak akan salur karena udah habis tahap 1-nya. Nah, kalau misalkan dia rekening sekolah baru untuk yang 2022 nanti bisa sambil jalan untuk perbaikan data rekeningnya. Gitu ya. Mas Cip, itu untuk yang alur perbaikan rekening sudah saya share di room chat Mas alurnya. Siap, terima kasih Mas Rifki. Untuk Mbak Eni Putri ya, nanti silakan Mbak dicek di room chat. Kemudian lanjut ke poin 6. Di sini di lapangan banyak terjadi sudah sinkronisasi, tapi dicek di progresnya belum muncul, ya. Kemudian ada kalanya jumlahnya berbeda. Nah ini buat teman-teman semuanya ya, untuk proses sinkronisasi dan penampilan atau informasi di progres itu ada jeda sekitar 24 jam Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sinkronnya sekarang itu baru akan tampil di progres besok ya. Jadi silakan ditunggu 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 20 jam di sana. Nah, kemudian itu juga dipastikan juga cek juga di laman sp.datadik untuk memastikan konsistensi data antara yang Bapak Ibu inputkan di lokal dapodiknya dengan data yang di pusat, gitu ya. Kemudian poin 7, Waalaikumsalam. Bagaimana dengan lembaga yang tahap 1 BOP salurnya belum cair dikarenakan kalau yang tahap 1-nya belum cair maka tahap 1-nya harus diikhlaskan ya, Angus, karena udah lewat. Nah, ini nanti kalau misalkan data data rekeningnya sudah valid di tahap 2, maka kemungkinan besar akan bisa disalurkan tahap 2-nya. Dengan catatan yang disalurkan tahap 2 adalah sisa dari penyaluran tahap 1. Meskipun tahap 1 nggak dapat ya. Jadi yang disalurkan tahap 2 adalah sisa tahap 1. Gitu ya. Kemudian nomor 8. Nih. Data residu kami masih 63 anak, masih ada 54 yang terdata. Nah, ini nanti NIK-nya sudah valid tapi belum ada NISN-nya ya. Nah, coba dicek di Verval PD. Ya, silakan dicek di Verval PD. Nanti teman-teman juga bisa koordinasi dengan teman-teman Pusdatin ya. Kalau kemarin klaim dari teman-teman Pusdatin ketika data Dukcapil dan data Dukcapilnya data dapodiknya sudah padan, itu harusnya dalam waktu 1 kali 24 jam sudah diterbitkan oleh teman-teman Pusdatin, dalam waktu 3 kali 24 jam datanya sudah masuk ke dapodik.
Nah, kalau misalnya ini sudah 10 hari, nanti silakan koordinasi ke teman-teman Pusdatin ya. Sekalian dicek di laman Verval PD, apakah siswa dari teman-teman masuk di bagian residu. Karena kalau masuk di bagian residu, bisa jadi NIS tidak bisa diterbitkan karena ada yang perlu diperbaiki di sana. Silakan dicek di sana ya. Jadi teman-teman ini karena waktunya sudah mepet, lebih proaktif lagi. Kalau misalkan nanti datanya sudah valid, nanti silahkan koordinasi ke teman-teman Pusdatin untuk data-data yang bersangkutan. Kemudian nomor 9, untuk satuan pendidikan yang baru belum kami ajukan rekening dikarenakan belum ada data cut off. Nah ini ya nanti nunggu selesai cut off ya. Nanti setelah selesai cut off teman-teman bisa masukkan data rekeningnya juga sekalian perubahan data rekeningnya. Dan untuk NPWP-nya juga nanti bisa ditambahkan ketika nanti sudah ada data cut off-nya. Oke, kemudian poin 10. Untuk penambahan rekening satuan pendidikan standar sesuai Persesjen, karena ada satuan pendidikan baru yang telah memiliki izin operasional, batas akhir waktu upload SK Bupati kapan ya? Nah, ini kalau untuk batas upload SK-nya nanti setelah apa namanya? Secepatnya setelah cut off selesai. Jadi kalau bisa sih sebelum berakhir September data SK-nya sudah diupload ya. Jadi nanti sekalian teman-teman juga bisa melengkapi data rekening dari lembaganya, perbaikan data rekening dan seterusnya bisa dilakukan setelah cut off. Oke, kemudian bagaimana prosedur penutupan lembaga KB atau TK? Nah, nanti ada silakan nanti teman-teman mengirimkan surat rekomendasi penutupan ya ke teman-teman Pusdatin, nanti bisa CC ke teman-teman direktorat untuk dibantu untuk follow up-nya. Oke, kemudian jumlah siswa sudah sesuai tapi di tugas minimal, oke, sudah tadi ya. Nanti silakan dicek ya, dicek di SP untuk cek konsistensi data. Oke. Mengapa NSN tidak muncul padahal sudah di-input? Nah, ini agak rancu nih ya. Di-inputnya di mana? Apakah di-inputnya di Dapodik? Dia nginput kemudian NSN belum tampil atau gimana? Apakah siswa baru di-input atau gimana? Ini perlu diklarifikasi ulang ya. Tapi dipastikan aja, coba nanti kalau misalkan siswanya sudah punya NISN, silakan cek di NISN.data. Coba NISN siswanya aktif atau tidak ya. Jadi silakan dipastikan di sana. Kemudian nomor 14. Saya sudah melakukan 3 kali sinkron. Nah, NISM tadi sudah muncul, namun untuk sinkronisasi penambahan peserta didik yang kedua, NISN anak belum muncul, padahal NIK dan tanggal 25 ya. Teman-teman informasinya untuk penerbitan NISN butuh waktu sekitar 3 sampai 5 hari. NIK-nya sudah valid ya. Pastikan NIK-nya sudah valid ya. Jadi waktunya sudah mepet. Jadi sini kalau misalkan teman-teman menginputkan tanggal 25, kemungkinan besar nanti akan datanya tampil di Dapodik sekitar tanggal 27 atau 28 ya. Kemudian nomor 2, izin operasional sekolah sudah diupdate dan sudah diupload berkas di Verval SP. Untuk muncul di aplikasi Dapodik teksnya apakah harus disinkronkan ulang apa cukup tarik? Nah, harusnya ketika di Verval SP sudah ditambahkan datanya, nanti secara otomatis akan ada aliran data ke Dapodik. Teman-teman untuk melihat datanya bisa cek dulu di laman SP ya. SP.dadik, silakan cek di sana dulu bahwa perbaikan yang sudah dilakukan di Verval sudah masuk. Setelah itu baru lakukan tarik data ke lokal aplikasi Dapodiknya. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 15. Saya sebagai kakak data di kabupaten berdasarkan SK Kepala Dinas hanya punya akun manajemen saja. Ada kendala saya belum punya akun Verval PTK untuk tambah PTK sehingga tidak bisa membantu lembaga untuk mengimpulkan PTK barunya di lembaga jika oke. Nah, untuk akun manajemen, untuk akun Verval PTK itu menggunakan akun SDM. Silahkan nanti koordinasi dengan teman-teman Datin ya. Jadi untuk penambahan akun Vervalnya silakan untuk koordinasi dengan teman-teman di Pusdatin. Oke, lanjut nomor 15. Bisa geser ke atas, Mas? Banyak ya? Mohon izin Pak, saya operator PAUD dari Cianjur yang mau menanyakan terakhir pembuatan nomor rekening baru sampai tanggal berapa, karena terakhir nah, oke. Syarat penerima BOP itu adalah sekolahnya sudah sinkron, siswanya sudah punya NISN. Nah, untuk syarat salurnya itu nanti bisa setelah cut off ya. Jadi syaratnya ada 2 ya. Ada syarat penerima BOP dan syarat salur. Kalau syarat salur itu nomor rekening, itu bisa setelah cut off. Kalau syarat penerima BOP itu wajib sebelum cut off. Yaitu yang tadi disampaikan.
sekolah punya NPSN, siswa punya NISN, ya, dan datanya sudah valid, tidak ganda dimanapun. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 17. Penerima BUP tahun 2022, apakah rekening harus ditetapkan kembali oleh pemerintah daerah menjadi rekening penyaluran? Nah, gini. Kalau misalkan nanti teman-teman di tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada perubahan rekening, ya, nanti silahkan tinggal di SK-kan saja menggunakan rekening lama. Kalau ada perubahan nanti bisa diubah, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada nanti bisa tinggal ditetapkan saja, ya. Kemudian di tahun nomor 18. Saya Novi, oke, salam kenal. Mau tanya Pak, kami ada kendala di dapur tugas tambahan kepala sekolah sudah ditambahkan, tapi pas dicek di beranda kepala sekolah belum dipilih dan di meja pengguna tidak bisa ditambahkan atau diklik. Oke, nah gini. Untuk penambahan tugas tambahan ya, Bapak Ibu semuanya, nanti dari teman-teman dinas itu bisa menambahkan penugasan ya. Khusus untuk teman-teman kepala sekolah, ini ada 3 step yang wajib dilakukan. Pertama, penugasan PTK ke sekolah induknya sebagai kepala sekolah. Jadi jenis PTK-nya sebagai kepala sekolah. Kedua, ditambahkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Ya, pastikan ini di manajemen dinas sudah ada ya. Jadi dia ada penugasan sebagai kepala sekolah di sekolah induknya ya. Kemudian ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sudah. Kemudian yang ketiga ini bisa ditambahkan di lokal ya, bahwa si kepala sekolah yang tadi itu sudah punya akun ya, dan akunnya bisa diberikan peran sebagai kepala sekolah. 3 item ini sudah ada, maka teman-teman bisa melakukan sinkron ketika datanya sudah tidak ada yang invalid. Gitu ya. Kemudian nomor 19. Waalaikumsalam. Oke, saya operator dari Pesisir Selatan. Peserta didik yang diluluskan bersama oleh sistem didaftarkan kembali melalui AMNI dinas, tidak dapat ditarik oleh operator sekolah. Oke, ini udah jawab, ini jawaban atau gimana ya? Terkait standarisasi rekening sekolah dalam penyaluran BUP tahap 2, perubahan nomenklatur sekolah dan KP, apakah bisa disesuaikan dengan rekening? Oke, jadi yang poin 1 ya, ketika peserta didik yang diluluskan bersama oleh sistem sudah didaftarkan kembali melalui AMNI dinas, tidak dapat ditarik. Kalau dia sudah didaftarkan kembali, maksudnya daftar kembali kemana? Dikembalikan lagi ke sekolah yang lama karena tidak lulus atau bagaimana ini ya? Kalau misalkan dia dibatalkan kelulusannya, harusnya nanti ketika operator sekolah menarik, dia akan kembali ke sekolah asalnya. Ya. Kalau misalkan dia mau ditarik ke sekolah lanjutannya, maka keterangannya dia harus lulus. Jadi kalau misalkan dia di jenjang SD ke SMP, SD-nya harus lulus baru bisa ditarik ke SMP. Ya, kalau misalkan dari SD-nya itu mutasi keluar, tidak akan bisa ditarik ke SMP, ya. Gitu ya. Kemudian yang poin 2, standarisasi rekening ini sama tadi sudah disampaikan ya. Nanti amankan dulu tahap 2, tapi data dapodiknya pastikan sesuai dengan data terbaru. Jadi kalau misalkan yang nomenklaturnya berubah dari KB menjadi TK, pastikan dapodiknya juga sudah berubah menjadi TK. Sehingga nanti ketika cut off, datanya sudah menjadi TK. Nah, perbaikan nomor rekeningnya nanti silakan lakukan setelah tahap 2-nya sudah salur aman. Gitu ya. Kemudian poin 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. PSP angkatan 3 ini apakah sudah menerima BOP karena kinerja tahap 1 ini? Ini setengah dulu Pak Hamzah. Ya, baik Mas Ciptian, Mas Siddiq. Untuk yang pertanyaan dari Bu Lita dari Donggala terkait dengan penerima BOP program sekolah penggerak PAUD, itu untuk angkatan ketiga belum masuk dalam yang disalurkan tahun ini. Jadi untuk yang disalurkan tahun 2022 ini hanya angkatan pertama itu sebesar 30 juta dan angkatan kedua sebesar 60 juta. Jadi yang baru menerima separuh ini menunggu salur tahap 2 setelah tentu persyaratan dilengkapi. Dalam hal ini laporan tahap 1 sudah masuk. Jadi untuk tahap ketiga, angkatan ketiga nanti akan di-SK-kan lagi oleh Menteri. Jadi penyalurannya nanti tahun depan lagi sesuai dengan ini. Jadi SK Menteri untuk penerima BOP kinerja atau program penyelenggara program sekolah penggerak angkatan ketiga. Ya, seperti itu Mas Siddiq, Pak Siddiq. Terima kasih.
Saya lanjut lagi ya untuk nomor 21. Oke, Masjid monggo. Atau langsung Pak Hamzah nomor 26 nih. Oh, 26 apa tuh? Izin bertanya, mengapa pagu BOP yang ditetapkan Kepmen dan pagu dari alokasi PKDD untuk DAP non fisik BOP-nya tidak pernah sama, Pak? Pengalaman tahun ini kami bingung ketika input di dalam SIPD. SIPD. Ya, pasti tidak sama. Kenapa? Karena penetapan pagunya ditetapkan duluan. Nah, sementara pengambilan data SK penetapan menteri kan belakangan. Makanya perubahan pagu itu untuk menyesuaikan antara besaran lokasi pagu yang sesuai dengan penerima BOP Kemendikbud 28 dengan yang ada di pagu di kabupaten kota. Nah, untuk tahun ini kita ini nanti sudah sama karena dasar untuk penetapan pagu adalah pengambilan data 31 Agustus 4 hari lagi, kemudian akan berproses untuk penetapan pagu di Kementerian Keuangan. Seperti itu Mas Ciptia. Jadi kita harapkan untuk ke depan sudah bisa sama. Saya kira itu Mas Sidik. Ya, terima kasih. Monggo Mas Cip kan dilanjut tinggal sedikit lagi. Oke, siapa? Ini yang nomor 21 tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk NISN kalau datanya sudah valid, kita estimasi waktunya adalah 3 sampai 5 hari kerja. Oke. Kemudian nomor 22. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika NPWP sekolah yang dipakai NPWP yayasan, sementara yayasan terbagi menjadi 3 instansi. Nanti silakan disesuaikan NPWP-nya ya. Jadi silakan disesuaikan dengan NPWP kalau misalkan yayasan dipakai 3 kali ya, boleh nanti dibuatkan PSN sendiri untuk NPWP sendiri untuk masing-masing lembaganya. Kemudian kalau untuk NIK yang masih belum ada keterangan belum padan Pak, apa harus menunggu terus dukcapil? Nah ini bagus nih pertanyaan nomor 3 nih ya. Kalau misalkan NIK-nya belum padan, silakan nanti di cross check belum padannya karena apa ya, dan cek lagi datanya di berkas dokumen atau legal dokumen yang dimiliki oleh siswanya. Kalau misalkan datanya sudah sesuai dengan legal dokumen yang dimiliki oleh siswa, nanti teman-teman bisa cross check datanya di dukcapil. Pastikan data dukcapilnya juga sudah sesuai dengan legal dokumen yang dimiliki oleh siswanya. Jadi di sini kemungkinan kalau misalkan ada keterlambatan update dari dukcapil daerah ke dukcapil pusat, nanti bisa menelpon teman-teman dinas juga untuk memfollow up agar nanti segera diupdate yang data dukcapil pusatnya ya. Jadi data dukcapil daerahnya bisa dikirimkan ke pusatnya. Oke, kemudian nomor 24. Lembaga sudah sinkron dengan versi terbaru. Di Verbal PD SP datanya sudah tercapai ya. Tercapai mungkin ya. Dan sudah memiliki NSN, tapi di progres data anaknya tidak sesuai, mohon caranya. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Progres sama sinkron itu dia butuh waktu 1 kali 24 jam, ya maksimal 2 kali 24 jam. Oke, lanjut. Untuk harga disiplah kenaikan harga maka pengaruh ke RKAS. Apakah bisa? Bisa. Tadi sudah disampaikan ya, bisa dengan perubahan. Nanti bisa kalau misalkan sudah ada realisasi, silakan perubahan bantu ke teman-teman dinas. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ini saya semua ya. Di tempat saya ada beberapa lembaga sudah melakukan sinkronisasi, namun PD belum muncul. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Butuh waktu antara 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam untuk tampil di laman TPS. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, ini mohon izin, spesifikasi NISN valid itu seperti apa? Bagaimana jika NISN invalid pada NIK sementara NISN valid? Bagaimana jika NISN invalid pada NIK sementara di NISN valid? Gimana pertanyaannya? Apakah akan ada perpanjangan waktu untuk karena kendala di lapangan? Siswa belum punya NISN, apakah masih bisa terhitung? Oke, ini pertanyaannya saya juga bingung ya. Spesifikasi NISN valid itu seperti apa? Oh, ini NISN valid itu yang menentukan adalah teman-teman dari Pusdatin ya. Jadi nanti untuk spesifikasinya tahu lah teman-teman Pusdatin sendiri. Ya seperti apa spesifikasinya. Nanti kalau misalkan lebih lengkapnya nanti silakan tanya ke teman-teman Pusdatin ya. Kemudian yang poin 2. Bagaimana jika NISN invalid pada NIK sementara? Di NISN valid. Ya, kalau misalkan NISN valid ya nggak apa-apa, silakan digunakan ya.
Tapi kalau misalkan NIK-nya tidak valid, silakan diperbarui NIK-nya ya melalui laman Verbal PD. Apakah akan ada perpanjangan cut off? Nah, ini nanti yang bisa menjawab adalah teman-teman yang bijak di atas sana ya. Kemudian yang ketiga, siswa belum punya NISN, apakah masih bisa terhitung? Nah, siswa yang belum punya NISN tidak akan dihitung sebagai penerima BOP atau BOS. Ya, itu sudah tertuang ya. Jadi pastikan sebelum cut off tanggal 31 Agustus, siswanya sudah punya NISN. Makanya di sini Bapak Ibu semuanya, ketika saya menyampaikan ke teman-teman di daerah, pastikan jangan menggunakan sistem SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Karena ini tadi, kalau misalkan ada dari teman-teman yang siswanya belum punya NISN, kalau dia dikirimkan mendekati cut off, maka datanya tidak akan dapat NISN karena proses penerbitan data NISN itu bisa dilakukan adalah 3-5 hari kerja. Itu ya. Ini di sini hindari semaksimal mungkin untuk menggunakan sistem kebut semalam, bukan kredit semester ya, tapi sistem kebut semalam. Oke, mungkin sudah semuanya ya. Alhamdulillah, saya kembalikan ke Pak Didi.